Aruna Pradipta tidak pernah menganggap serius pesan pendek yang diterimanya 3 hari lalu. Pesan itu hanya berisi satu kalimat yang tampak seperti candaan, namun ditulis dengan ejaan Jawa kuno. Bunyinya, "Tibane sabdo wis cedhat. Rekamanmu bakal dari tanda." Awalnya Aruna hanya tertawa, mengira itu kiriman seorang penggemar yang iseng. Namun semuanya berubah ketika seseorang meninggalkan sebuah kartu memori di depan pintu rumah kontrakannya di Yogyakarta, lengkap dengan catatan lusuh bertinta merah, "Jangan abaikan. Putar sebelum tengah malam." Aruna memutuskan menunggu Raka, kameramennya, sebelum memutar file tersebut. Saat kartu memori itu dimasukkan, layar laptop menampilkan rekaman buram, seolah diambil dengan kamera tua. Hutan gelap, suara gemuruh angin, dan bayangan berwujud manusia tampak berjalan terseok-seok. Di belakangnya terlihat cahaya merah membentuk simbol lingkaran. Lalu muncul suara parau yang membuat bulu kuduk merinding. Suara itu bukan manusia biasa. Terlalu dalam, terlalu berat, seperti gema dari masa yang seharusnya sudah mati. Suara itu berkata, "Wayahe wis cedhat. Sabdo palon ora mung dongeng. Ia akan kembali." Raka menelan ludah. Aruna merasakan jantungnya berdegup terlalu cepat. Mereka berdua saling pandang tanpa suara. Rekaman itu diakhiri dengan satu sosok mendekat ke kamera. Ia berbicara pelan. Napasnya berembus panjang, dan matanya berwarna hitam penuh. "Jika kalian ingin tahu kebenaran, datanglah ke Dusun Watu Angin sebelum 3 malam lagi. Jika tidak, bencana pertama akan dimulai tanpa saksi." Setelah itu, rekaman terputus. Aruna mencoba mencari informasi tentang dusun tersebut. Setelah berjam-jam menelusuri peta lama dan catatan arsip, ia mendapati bahwa Dusun Watu Angin pernah dihuni puluhan tahun lalu, namun ditinggalkan karena serangkaian kejadian aneh yang tidak pernah dijelaskan dengan jelas. Tidak ada laporan resmi, tidak ada publikasi media. Hanya rumor tentang hilangnya beberapa keluarga dan suara genderang yang muncul dari dalam bumi. Malam itu Aruna memutuskan untuk pergi. Bukan karena ia pemberani, melainkan karena insting jurnalistiknya mengatakan bahwa rekaman ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Raka mengingatkan bahwa semua ini bisa saja jebakan, namun Aruna bersikeras. Mereka berangkat dengan mobil kecil menuju lereng Merapi, mengikuti petunjuk samar yang muncul dalam rekaman. Ketika mereka tiba, udara di Watu Angin terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun musim kemarau belum usai. Kabut menggantung seperti tirai yang menutupi rahasia purba. Dari kejauhan, mereka melihat rumah-rumah tua yang masih berdiri meskipun sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Beberapa pepohonan tampak layu, seolah disedot energinya. Dan di tengah dusun, mereka melihat seorang lelaki tua berbusana lurik berdiri menunggu. Aruna berhenti melangkah ketika mata lelaki itu menatapnya. Sorot matanya tidak seperti manusia biasa. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Ki Jati Wening. "Kalian datang tepat waktu," ucapnya. "Karena malam ini, dunia akan mendengar suara yang seharusnya tetap terkunci ribuan tahun." Aruna belum tahu bahwa keputusan kecilnya memutar rekaman itu akan membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka. Dan ia belum tahu bahwa seseorang telah menunggu kedatangannya sejak lama. Seseorang yang membawa pesan dari masa paling gelap Nusantara. Kabut di Dusun Watu Angin semakin tebal saat Aruna dan Raka mengikuti Ki Jati Wening memasuki sebuah jalur setapak yang dipenuhi akar pohon tua. Langkah mereka terasa berat seolah ada yang menahan dari balik tanah. Setiap ranting yang patah menghasilkan gema yang tidak wajar, seakan hutan itu memiliki dinding-dinding gaib yang memantulkan suara. Ki Jati Wening berjalan tanpa menoleh, namun Aruna bisa merasakan bahwa lelaki tua itu tidak hanya memandu mereka. Ia juga mengawasi, memastikan tidak ada roh liar yang mengikuti dari belakang. Di tengah perjalanan, Aruna mendengar sesuatu berbisik. Suara yang sangat pelan, hampir tertelan angin, namun jelas mengucapkan namanya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di belakang kecuali kabut dan pepohonan gelap. Ki Jati berhenti di depan sebuah batu besar yang tertutup lumut. Batu itu memiliki celah di bagian tengah yang menyerupai pintu kecil. Ia mengarahkan tangan memberi isyarat agar Aruna dan Raka mendekat. Lelaki itu menjelaskan bahwa celah batu tersebut adalah pintu masuk ke dalam Gua Kendaga, sebuah tempat yang dipercaya sebagai persinggahan para penjaga gaib sejak zaman Majapahit.
Aruna merasa jantungnya berdegup lebih cepat saat mereka memasuki celah itu. Penerangan hanya berasal dari lampu kepala yang mereka bawa, namun di dalam gua udara terasa hidup. Seolah puluhan pasang mata tak terlihat mengamati mereka. Di dalam gua terdapat dinding batu yang dipenuhi ukiran kuno. Ukiran itu menggambarkan sosok bersorban besar dengan mata menyala, dikelilingi lingkaran api. Ki Jati Wening menjelaskan bahwa ukiran itu adalah representasi dari Sabdo Palon, tokoh yang dalam legenda dikatakan menghilang saat runtuhnya Majapahit, membawa serta sumpah pamungkas yang akan menjadi kutukan bagi Nusantara ketika manusia lupa jati dirinya. Aruna menatap ukiran itu lama, merasakan hawa hangat yang keluar dari permukaan batu. Saat ia menyentuhnya, terdengar suara rendah berdentum seperti gong besar ditabuh dari kejauhan. Tiba-tiba lorong gua bergetar. Raka memegang kamera sambil mundur panik. Ki Jati Wening memejamkan mata dan melantunkan mantra pelan. Getaran berhenti namun udara berubah lebih dingin. Dari sudut gua muncul seorang pemuda berwajah pucat dengan sorot mata hitam pekat. Aruna mengenal wajah itu. Ia adalah sosok yang muncul di rekaman. Pemuda itu tersenyum tipis dan memperkenalkan diri sebagai Samar. Suaranya sama seperti dalam rekaman, berat dan seakan tidak berasal dari tenggorokannya sendiri. Samar mengatakan bahwa kedatangan Aruna telah membuka satu dari 3 pintu gaib yang selama ini menahan kekuatan Sabdo Palon agar tidak kembali ke dunia. Aruna terperanjat. Ia tidak pernah berniat melakukan ritual apapun. Namun Samar menjelaskan bahwa rekaman yang dikirim kepadanya bukan sekadar peringatan. Rekaman itu adalah segel. Dan ketika segel itu diputar, garis antara dunia gaib dan dunia manusia menjadi lebih tipis. Samar menatap Aruna dalam-dalam sambil berkata bahwa sosok yang dijanjikan ribuan tahun itu kini sedang bergerak, mencari medium untuk menyampaikan sabdanya yang terakhir. Ki Jati Wening terlihat marah dan takut bersamaan. Ia menuduh Samar telah berkhianat dari tugasnya sebagai penjaga. Samar hanya tertawa pelan, lalu berkata bahwa seseorang harus memastikan kebangkitan itu benar-benar terjadi. Ia mendekati Aruna dan Raka, lalu berbisik bahwa malam berikutnya, suara dari tanah akan muncul di seluruh lereng Merapi. Mereka akan mendengar genderang purba yang tidak pernah muncul sejak Majapahit runtuh. Samar menghilang begitu saja, meninggalkan hawa dingin dan aroma tanah basah. Aruna merasa seakan dunianya berubah dalam hitungan jam. Ia datang untuk membuktikan keaslian sebuah rekaman, namun kini ia menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Di luar gua, angin berputar seperti pusaran. Ki Jati memperingatkan bahwa setelah ini tidak ada jalan kembali. Mereka harus memilih, menjadi saksi atau menjadi korban. Aruna menatap langit yang perlahan gelap, menyadari bahwa mulai malam ini ia tidak lagi sekadar jurnalis. Ia telah menyentuh sesuatu yang selama ini hanya menjadi bayangan dalam cerita dan naskah kuno. Setelah keluar dari Gua Kendaga, angin malam di Watu Angin terasa jauh berbeda. Tidak lagi sekadar dingin, tetapi mengandung getaran halus yang menusuk kulit. Burung-burung hutan berhenti bersuara seolah ketakutan pada sesuatu yang bergerak di balik pepohonan. Aruna, Raka, dan Ki Jati Wening berhenti di depan rumah panggung tua yang tampaknya merupakan pusat ritual pada masa lampau. Rumah itu memiliki ukiran kepala naga di ujung atapnya, meskipun sudah termakan usia. Ki Jati mengatakan bahwa tempat ini akan menjadi lokasi berkumpul sebelum tanda pertama muncul. Aruna merasa firasat buruk saat ia melangkah ke dalam rumah itu. Lantainya berderit, namun tidak seperti kayu biasa. Suaranya terasa panjang, dalam, dan bergema seperti dari bawah tanah. Di tengah ruangan terdapat meja kayu melingkar yang penuh dengan cap sidik jari berwarna merah. Tidak seperti darah, tetapi seperti pigmen kuno yang melekat kuat. Ki Jati mulai menata beberapa benda ritual seperti kendi tanah, pisau kecil, dan kain hitam. Ia mengatakan bahwa mereka harus mempersiapkan diri jika energi Sabdo Palon mulai menembus batas. Aruna bertanya apakah yang dimaksud adalah roh, namun Ki Jati menjawab bahwa Sabdo Palon bukan sekadar roh. Ia adalah entitas yang membawa sabda terakhir dari masa ketika manusia masih mampu melihat dunia tak kasat mata tanpa batas. Dan jika ia benar-benar kembali, seluruh keseimbangan Nusantara bisa berubah. Saat malam semakin pekat, terdengar suara berat dari arah lembah. Suara itu panjang, menggelegar seperti tabuhan gong raksasa yang dimainkan dari bawah bumi. Raka langsung mengangkat kameranya,
berusaha menangkap suara itu. Ki Jati memerintahkan mereka duduk melingkar dengan tenang, tetapi Aruna dapat melihat bahwa lelaki tua itu tidak tenang sama sekali. Suara itu muncul lagi, kali ini lebih keras, membuat kaca jendela bergetar seperti hendak pecah. Lalu suara kedua muncul, berupa dentuman berat yang sangat mirip suara genderang perang. Gelombang angin masuk lewat celah dinding, membawa aroma tanah tua. Aruna memejamkan mata, tetapi ia mendengar bisikan yang sama dengan yang terdengar saat ia memasuki hutan. Kali ini bisikan itu lebih jelas, mengucapkan namanya berkali-kali. Aruna membuka mata dan melihat bayangan hitam berlari melintasi halaman. Raka yang melihatnya juga panik. Ki Jati berdiri dan menutup pintu dengan cepat, lalu mulai melantunkan mantra pelindung. Namun, sebelum mantranya rampung, pintu bergetar seperti dihantam sesuatu dari luar. Ketukan itu tidak seperti manusia, terlalu berat dan teratur. 3 ketukan panjang, 2 ketukan pendek. Seperti pola dari pesan kuno. Ki Jati menyuruh mereka untuk tidak bersuara apapun. Namun tiba-tiba suara Samar terdengar dari luar rumah, memanggil Aruna dengan nada halus. Samar mengatakan bahwa proses pembukaan pintu kedua telah dimulai dan bahwa Aruna harus menyaksikannya sendiri jika ingin memahami takdir yang sudah menunggu sejak lama. Ki Jati menghalangi pintu, tetapi Aruna merasakan dorongan kuat untuk membukanya, seakan ada kekuatan yang memaksanya untuk mengikuti suara Samar. Didorong rasa penasaran dan tekanan yang tidak terlihat, Aruna akhirnya membuka pintu. Samar berdiri di sana dengan senyum tipis. Di belakangnya, langit waktu angin berubah warna merah gelap. Samar mengatakan bahwa suara genderang itu adalah tanda bahwa entitas yang selama ini terkurung sedang menggerakkan dirinya. Aruna melihat ke kejauhan dan menyadari bahwa tanah di sekitar lereng Merapi bergetar halus seperti sedang bernafas. Samar menunjuk ke arah gelap, lalu berkata bahwa malam ini adalah malam di mana tirai dunia manusia dan dunia gaib akan mulai sobek. Aruna mengikuti Samar menuju sebuah lapangan kecil di pinggir hutan, area yang tampaknya dulunya adalah tempat berkumpul para tetua desa. Rumputnya tumbuh tinggi dengan warna kecoklatan, dan beberapa batu berdiri tersusun membentuk lingkaran yang sangat rapi. Raka dan Ki Jati menyusul di belakang, meski Ki Jati terus-menerus memperingatkan Samar bahwa apa yang ia lakukan akan membawa bencana. Samar hanya tersenyum sambil menatap langit yang kini dipenuhi awan merah pekat. Aruna merasakan telinganya berdenging, dan dari kejauhan terdengar suara seperti langkah berat yang menghentak bumi. Suara itu ritmis, seperti pasukan besar yang berjalan tanpa terlihat. Di tengah lingkaran batu terdapat cekungan tanah yang tampak seperti sumur kecil. Samar menjelaskan bahwa tempat itu merupakan titik pusat energi, di mana para leluhur dahulu sering melakukan komunikasi dengan dimensi lain. Ia mengatakan bahwa Sabdo Palon pernah muncul pertama kali di titik ini saat akhir masa Majapahit. Aruna menatap cekungan itu dan merasakan hawa panas keluar darinya, meskipun angin malam bertiup sangat dingin. Raka mulai merekam dari berbagai sudut, sementara Ki Jati berlutut sambil memeriksa tanah. Ia berkata bahwa energi di tempat itu sangat tidak stabil. Tiba-tiba sebuah suara berat muncul dari dalam cekungan. Suara itu bukan sekadar gema, tetapi seperti seseorang sedang menggeram dari balik dinding tipis yang memisahkan dimensi. Aruna merinding saat tanah bergetar lebih kuat. Samar berdiri di tepi cekungan sambil membuka kedua lengannya seolah menyambut sesuatu. Ia mengatakan bahwa kini pintu kedua sudah hampir sepenuhnya terbuka. Ki Jati berusaha menghentikannya, namun Samar menggerakkan tangannya dan angin kencang mendorong lelaki tua itu jatuh ke tanah. Aruna ingin menolong tetapi suara dari cekungan semakin keras, membuatnya sulit bergerak. Dari dalam cekungan muncul asap hitam tebal yang berputar membentuk pusaran kecil. Asap itu naik perlahan seperti sedang mencari tubuh untuk menempatinya. Samar mengatakan bahwa entitas Sabdo Palon tidak bisa kembali sepenuhnya tanpa medium manusia yang mampu menahan sabdanya. Ia menatap Aruna dengan tajam dan berkata bahwa Aruna telah dipilih sejak awal karena rekaman itu sudah menandainya. Raka langsung berdiri di depan Aruna, mencoba menghalangi. Namun Samar hanya tersenyum dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah takdir malam ini. Pusaran asap itu bergerak ke arah Aruna. Suhu udara turun drastis hingga napas Aruna terlihat seperti embun. Ia mundur beberapa langkah, namun pusaran itu terus mengikutinya. Ki Jati bangkit dan melantunkan mantra kuno untuk mengusir entitas tersebut.
Namun asap itu justru semakin liar, membentuk wajah samar yang tampak seperti topeng raksasa. Mata dari wajah itu menyala merah. Samar berteriak bahwa Sabdo Palon telah mendengar panggilan mereka. Seluruh lingkaran batu bergetar hingga beberapa retak pada bagian pinggirnya. Aruna merasakan kepalanya berputar saat suara dari dalam asap itu mulai berbicara. Suara itu sangat dalam, seperti suara yang berasal dari ribuan tahun lalu. Ia memanggil nama Aruna dan memintanya mendekat. Aruna tidak mampu menahan dorongan itu. Kakinya bergerak sendiri, seolah dikendalikan. Raka berusaha menariknya namun tubuh Aruna terlalu berat untuk digerakkan. Ki Jati mencoba menutup pintu energi dengan mantra, namun Samar menghentikannya dengan membenturkan tongkatnya ke tanah. Cahaya merah menyala dan membuat Ki Jati terpental jauh. Pusaran asap akhirnya menyentuh dahi Aruna. Seketika itu juga ia melihat kilasan-kilasan masa lalu. Ia melihat perang besar, keraton yang terbakar, dan seorang pria tua bersorban besar sedang berteriak sambil mengucap sumpah. Aruna jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Samar berkata bahwa proses penyatuan telah dimulai. Namun sebelum semuanya selesai, tanah di bawah mereka berguncang keras, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Samar terkejut. Ki Jati bangkit dengan wajah pucat dan berteriak bahwa sesuatu atau seseorang sedang berusaha menghentikan kebangkitan itu. Aruna terkapar di tanah, matanya setengah terbuka. Di balik kesadarannya yang memudar, ia mendengar suara yang berbeda dari sebelumnya. Suara yang tidak berasal dari pusaran, tetapi dari balik pepohonan. Suara seorang lelaki tua yang berkata bahwa tidak semua sabda harus kembali ke dunia. Samar tampak marah dan mulai mencari sumber suara itu. Ki Jati membelalakan mata karena ia mengenali suara tersebut. Itu adalah suara penjaga tertua yang seharusnya sudah hilang puluhan tahun lalu. Tanah kembali bergetar dan pusaran asap terhenti. Aruna menarik napas panjang, tubuhnya masih gemetar. Ia merasakan bahwa proses penyatuan belum selesai, namun ia kini memiliki sesuatu di dalam dirinya. Sebuah gema dari masa lalu yang menunggu untuk muncul kembali. Samar berteriak frustrasi karena ritualnya terganggu. Ki Jati memperingatkan bahwa pintu ketiga, pintu terakhir, akan menjadi penentu apakah Sabdo Palon akan benar-benar kembali atau tidak. Malam di Dusun Watu angin berubah menjadi gelap total setelah kegagalan penyatuan itu. Samar tampak berjalan mondar-mandir di tepi lingkaran batu dengan wajah gelisah, sesuatu yang belum pernah Aruna lihat sebelumnya. Samar menatap Aruna dengan kemarahan terselubung, seolah ia tidak percaya bahwa proses sakral yang sudah disiapkannya selama bertahun-tahun bisa digagalkan oleh satu suara misterius dari hutan. Angin bertiup lebih kencang dan ranting di atas mereka bergoyang hebat seakan sedang dipaksa oleh tangan tak terlihat. Ki Jati Wening memeriksa Aruna yang masih terbaring lemah. Lelaki tua itu menyuruh Raka mengambil air dari kendi ritual untuk dibasuhkan ke dahi Aruna agar kesadarannya kembali. Daun-daun di sekitar mulai berputar seperti badai kecil. Ki Jati mengatakan bahwa setelah kebangkitan terhenti, entitas di balik pintu kedua menjadi marah. Ia menjelaskan bahwa entitas gaib sebesar Sabdo Palon tidak mengenal kata gagal. Jika pintu terbuka, ia akan berusaha masuk dengan paksa. Jika tertutup sebagian, ia akan menyerang titik-titik terlemah alam manusia. Samar menggeram dan berkata bahwa tidak ada yang bisa menghentikan sesuatu yang sudah ditakdirkan sejak ratusan tahun lalu. Namun Ki Jati membalas dengan tegas bahwa tidak semua takdir harus dipenuhi, terutama jika itu membawa kehancuran bagi dunia. Dalam keremangan, Aruna mulai sadar. Ia masih merasakan sisa-sisa suara yang berbisik di dalam kepalanya. Bisikan itu tidak jelas, namun terasa lebih halus dibanding suara Sabdo Palon tadi. Ia bangun perlahan sambil menahan pusing berat. Samar langsung mendekat, menatap Aruna dengan intens. Ia bertanya apa yang Aruna dengar saat proses berlangsung. Aruna hanya menggeleng, namun Samar tidak percaya. Samar meyakini bahwa meskipun penyatuan belum sempurna, sebagian kecil sabda telah masuk ke dalam diri Aruna. Dengan nada mengancam Samar mengatakan bahwa Aruna kini adalah kunci pintu ketiga. Tiba-tiba terdengar teriakan panjang dari arah pepohonan. Suara itu seperti suara seseorang yang tersiksa namun memiliki gema panjang yang tidak wajar. Ki Jati kaget karena itu adalah suara yang sama dengan suara misterius yang sebelumnya menghentikan proses penyatuan. Ia menyuruh Aruna dan Raka untuk mundur.
Dari balik pepohonan muncul bayangan seorang lelaki tua mengenakan jubah panjang. Wajahnya tertutup sebagian oleh rambut putih yang terurai. Ki Jati langsung berlutut, mengenali sosok itu sebagai Ki Jagrapati, penjaga tertua yang dianggap hilang puluhan tahun lalu. Dalam mitos desa, Ki Jagrapati adalah satu-satunya penjaga yang mengetahui ritual penguncian sabda. Ki Jagrapati menatap Samar dengan mata merah menyala dan berkata bahwa Samar telah melanggar batas tertinggi. Samar berbalik, menatapnya dengan sinis. Samar mengatakan bahwa Ki Jagrapati adalah orang yang paling takut pada kebangkitan masa lalu. Mereka berdua saling berhadapan, dan udara di antara mereka seperti bergetar. Ki Jati memohon agar mereka menghentikan perdebatan karena pintu kedua masih terbuka sebagian. Namun Ki Jagrapati mengabaikannya dan memfokuskan pandangannya pada Aruna. Ia mengatakan bahwa Aruna harus dibawa ke tempat aman sebelum fajar. Jika tidak, Sabdo Palon akan mencari jalan lain untuk memaksanya membuka pintu terakhir. Samar tertawa dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyembunyikan seseorang yang sudah ditandai. Samar mengangkat tangannya dan tanah di sekitar lingkaran mulai retak. Asap hitam tipis keluar dari celah-celah itu. Raka mengambil langkah mundur sambil merekam, namun Ki Jagrapati menyuruhnya berhenti karena kamera dianggap bisa menarik perhatian entitas gaib. Samar mendekati Aruna dan berusaha meraih tangannya, namun Ki Jagrapati menghentikannya dengan dorongan energi yang membuat Samar terpental beberapa langkah. Dalam kekacauan itu, Aruna tiba-tiba mendengar suara Samar di dalam kepalanya. Suara yang berbeda dari suara Sabdo Palon. Suara itu memintanya agar menjauh dari Samar dan mengikuti Ki Jagrapati. Aruna tidak tahu apakah suara itu nyata atau hanya efek dari proses yang belum selesai. Namun suaranya sangat jelas dan tegas. Aruna berdiri dengan goyah lalu bergerak mendekati Ki Jagrapati. Samar mencoba menghentikannya namun Ki Jagrapati melantunkan mantra dan cahaya putih muncul memisahkan mereka. Ki Jagrapati mengangkat tongkat tuanya dan menancapkannya ke tanah. Dalam sekejap, lingkaran batu bersinar dengan pola kuno. Udara berputar seperti pusaran angin dan kabut tipis turun dari langit. Ki Jagrapati mengatakan bahwa mereka harus segera pergi ke tempat yang disebut Alang Parang, sebuah tebing keramat yang dipercaya mampu menahan energi Sabdo Palon sementara waktu. Samar mencoba menembus cahaya itu, namun gagal berkali-kali. Samar berteriak bahwa mereka tidak akan bisa lari dari takdir yang sudah lama ditulis. Ki Jati memapah Aruna, sementara Raka membawa perlengkapan seadanya. Ki Jagrapati memimpin mereka keluar dari lingkaran batu. Samar menatap mereka dengan mata penuh kebencian. Dunia malam di Watu Angin terasa seperti berubah bentuk. Pohon-pohon bergerak pelan seolah mengawasi, dan angin menjadi terlalu hening. Saat mereka berjalan menjauh, Aruna menoleh sekali lagi dan melihat Samar berdiri di tengah lingkaran dengan pusaran asap hitam yang semakin tebal. Samar menatapnya dengan pandangan yang seakan mengatakan bahwa semuanya belum berakhir. Bahkan sebaliknya, semuanya baru saja dimulai. Perjalanan menuju Alang Parang terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup Aruna. Jalur berbatu yang mereka lalui dipenuhi akar pohon dan tanaman liar yang tampak seperti penjaga sunyi. Ki Jagrapati berjalan di depan dengan langkah mantap seolah ia tahu setiap jengkal tanah di lereng Merapi. Ki Jati dan Raka mengikuti dengan hati-hati, sementara Aruna sesekali merasakan getaran halus di dadanya seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Suara Samar itu kembali terdengar, meminta Aruna untuk tetap waspada. Suara itu tidak mengancam, namun juga tidak sepenuhnya menenangkan. Rasanya seperti suara seseorang yang berada di dunia lain, mencoba membimbing tanpa mengungkap identitasnya. Ketika mereka tiba di dekat tebing Alang Parang, suasana menjadi lebih aneh. Kabut yang menggantung di lembah tampak bergerak melawan arah angin. Tebing itu menjulang tinggi dengan batu-batu besar yang tampak seperti wajah raksasa. Ki Jagrapati berhenti dan berkata bahwa tempat ini adalah lokasi kuno di mana para leluhur dahulu mengurung energi jahat. Ia menatap Aruna dan mengatakan bahwa meski ia membawa sebagian sabda dalam dirinya, itu bukan berarti Aruna terikat untuk membuka pintu ketiga. Sebaliknya, Aruna bisa memutuskan garis takdir itu jika ia memilih untuk melawan. Namun Ki Jati menyela, mengingatkan bahwa Samar adalah utusan langsung dari entitas itu. Jika ia benar-benar telah menandai Aruna, maka entitas di balik pintu mungkin sudah mengetahui keberadaan mereka.
Bahkan mungkin mengirimkan gangguan lewat bayangan-bayangan yang bergerak di sekitar hutan. Raka yang sejak tadi diam akhirnya berbicara bahwa ia melihat beberapa bayangan mengikuti mereka sepanjang perjalanan, namun ia takut mengatakan sebelumnya. Ki Jagrapati meminta Raka diam dan tidak menghadap ke belakang lagi. Bayangan-bayangan itu tidak boleh dihadapi dengan tatapan langsung karena dianggap sebagai mata dari entitas yang sedang mencari. Ki Jagrapati memulai ritual kecil di tepi tebing. Ia menancapkan 3 batu kecil dengan jarak yang sama, lalu menaburkan serbuk putih di antara mereka. Ia melantunkan mantra yang terdengar sangat tua, seakan berasal dari bahasa yang bahkan Aruna belum pernah dengar. Udara di sekitar mereka berubah dingin. Tiba-tiba, dari balik pepohonan terdengar suara langkah cepat. Raka panik dan mengarahkan lampu sorot, namun Ki Jagrapati memarahinya dan menyuruhnya mematikan lampu. Suara itu semakin dekat, lalu tiba-tiba berhenti tepat di belakang Aruna. Jantungnya berdegup keras namun ia tidak berani menoleh. Suara samar dalam kepalanya memintanya untuk tetap tenang. Lalu angin berembus keras melewati mereka, membawa bau yang sama seperti pusaran asap dari pintu kedua. Ki Jagrapati mengatakan bahwa Samar telah mengirim penjaga gaib yang disebut Bayang Wesi. Makhluk itu tidak terlihat secara jelas kecuali dalam refleksi cahaya tertentu. Jika disentuh atau disadari keberadaannya, makhluk itu bisa menyerang sosok yang dianggap sebagai ancaman terhadap kebangkitan Sabdo Palon. Ki Jati memperkuat lingkaran ritual dengan menambahkan batu-batu kecil dari kantongnya. Namun suara langkah itu terus terdengar, berpindah dari satu sisi ke sisi lain dengan kecepatan yang tidak mungkin dilakukan manusia. Aruna tiba-tiba merasa bahunya disentuh sesuatu. Ia menahan napas namun tidak berteriak. Sentuhan itu dingin seperti logam. Suara dalam kepalanya menyuruh Aruna untuk bergerak 1 langkah ke kiri. Tanpa tahu alasan, Aruna mengikuti. Seketika itu juga terdengar suara benturan keras seperti 2 batu raksasa saling menghantam. Ki Jagrapati terkejut karena Aruna baru saja menghindari serangan Bayang Wesi yang tak terlihat. Raka ketakutan dan hampir saja kabur, namun Ki Jati memaksanya tetap berada dalam lingkaran. Ki Jagrapati menyelesaikan mantranya dan sebuah cahaya putih tipis muncul di sekitar lingkaran ritual. Cahaya itu membuat suara langkah Bayang Wesi menghilang seketika. Ki Jagrapati mengatakan bahwa perlindungan ini hanya bertahan sampai fajar. Setelah itu, Aruna harus memilih apakah ia ingin menutup pintu ketiga selamanya atau membiarkan takdir Sabdo Palon terwujud. Aruna bingung dan marah karena merasa seperti dipaksa memilih sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ki Jati mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa setiap generasi memiliki ujian yang harus dihadapi, dan mungkin Aruna adalah orang yang dipilih untuk memutus rantai kutukan ini. Namun sebelum mereka dapat membahas lebih jauh, Samar muncul di tepi pepohonan. Wajahnya berubah lebih gelap, matanya terlihat seperti 2 bara api kecil. Samar mengatakan bahwa mereka tidak bisa lari dari apa yang telah ditulis ratusan tahun lalu. Ia menyebut Aruna sebagai jembatan terakhir. Samar mengangkat tangannya dan tanah di sekitar lingkaran mulai retak lagi. Ki Jagrapati bersiap melawan sambil meminta Aruna tetap berada di tengah. Namun suara Samar dalam kepala Aruna tiba-tiba berubah lebih keras dan memberi perintah yang berbeda. Suara itu meminta Aruna keluar dari lingkaran perlindungan. Aruna terdiam. Ki Jati memintanya mengabaikan suara itu. Ki Jagrapati mulai panik karena ia tahu suara tersebut bukan suara Samar, melainkan suara lain yang jauh lebih tua. Suara yang mungkin berasal dari entitas yang selama ini melawan kebangkitan Sabdo Palon. Suara yang sejak awal mengganggu ritual Samar. Aruna merasa tubuhnya bergerak sendiri, ditarik oleh panggilan tak terlihat. Samar semakin dekat sambil tersenyum seolah kemenangan sudah di tangannya. Namun Ki Jagrapati mengangkat tongkatnya dan bersiap menciptakan penghalang baru. Saat itu, tanah bergetar lebih hebat daripada sebelumnya, dan langit di atas tebing alang parang berubah menjadi hitam pekat. Pintu ketiga mulai menunjukkan tanda-tanda terbangun. Aruna berdiri di antara 2 panggilan bertentangan, tidak tahu suara mana yang harus ia ikuti. Ki Jati berteriak agar Aruna tetap sadar. Raka menangis panik sambil merekam adegan itu, meskipun tangannya gemetar hebat. Samar menatap langit dengan puas, yakin bahwa kebangkitan besar sudah diambang terjadinya. Aruna merasakan suara Samar dalam kepalanya semakin jelas. Suara itu mengucapkan satu kalimat yang membuat semua bulu kuduknya berdiri.
Kalimat itu menyiratkan bahwa Sabdo Palon bukan satu-satunya entitas yang berusaha kembali. Langit di atas alang parang mendadak berubah warna menjadi merah kehitaman, seolah darah bercampur dengan kabut tebal. Angin berputar liar, menciptakan pusaran yang membuat pohon-pohon tinggi bergoyang hingga rantingnya patah. Samar berdiri tegak di tepi tebing, wajahnya berseri dalam kegelapan seperti seseorang yang sedang menikmati kedatangan makhluk yang telah ia tunggu seumur hidup. Ki Jati berusaha menahan Aruna agar tidak keluar dari lingkaran perlindungan, namun tubuh Aruna terasa seperti bukan miliknya. Kakinya berat, tapi ada tarikan kuat dari arah tebing yang memaksa dirinya bergerak maju. Suara samar dalam kepala Aruna semakin lantang. Suara itu tidak lagi memberi peringatan halus, melainkan arahan langsung seolah sedang memandu seseorang yang sedang berada di tepi jurang. Aruna tidak mengerti apakah suara itu bermaksud melindunginya atau justru memanfaatkan dirinya untuk tujuan yang lain. Ki Jati Wening mencoba mengulang mantra penguat perlindungan, tetapi cahaya di lingkaran mulai meredup. Ki Jagrapati berdiri menghadang jalur samar sambil mengangkat tongkat tua yang menyala samar. Samar tertawa kecil ketika Ki Jagrapati mencoba menghadangnya. Ia berkata bahwa penjaga tua itu sudah melewati waktunya dan kekuatannya tidak lagi utuh. Ki Jagrapati tetap berdiri tegak, mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Aruna menjadi medium bagi entitas sebesar Sabdo Palon. Samar melangkah maju, namun langkahnya terhenti ketika tanah di hadapannya retak dan sinar putih tipis membelah tanah. Ki Jagrapati menatapnya tajam, menunjukkan bahwa ia masih memiliki kekuatan terakhir yang belum ia gunakan. Namun sebelum Ki Jagrapati dapat melancarkan serangan, sebuah dentuman keras datang dari langit. Suara itu terdengar seperti ribuan gong dipukul bersamaan. Tanah berguncang hebat hingga membuat Raka terjatuh. Kamera yang dibawanya hampir terlempar ke tebing, namun ia berhasil meraihnya. Ki Jati berteriak bahwa pintu ketiga sedang terbuka. Samar tersenyum lebar, menengadahkan kepala seperti seseorang yang menerima berkah. Cahaya merah gelap memancar dari retakan tanah, membentuk pola yang tampak seperti simbol kuno. Aruna merasa udara di sekitar berubah berat, seakan setiap tarikan napas membawa beban ribuan tahun. Pusaran angin semakin kuat dan sebuah wujud besar mulai terlihat samar di tengah kegelapan langit. Wujud itu tidak berbentuk manusia, melainkan bayangan besar yang melengkung seperti topeng raksasa. Dua mata merah menyala perlahan di balik kabut. Aruna gemetar, tubuhnya tak bisa digerakkan. Samar melangkah maju dan memanggil entitas itu sebagai Sabdo Palon. Ki Jati dan Ki Jagrapati mencoba melindungi Aruna dari terpaan pusaran angin, namun kekuatan gaib itu terlalu besar. Di saat itu, suara samar dalam kepala Aruna berubah. Suara itu tidak lagi berupa bisikan, tetapi menjadi suara jelas dengan intonasi berat, namun berbeda dari suara Sabdo Palon. Suara itu berkata bahwa Sabdo Palon bukan untuk kembali membawa keseimbangan, melainkan membawa pembersihan. Suara itu mendesak Aruna untuk menolak panggilan itu, karena jika pintu ketiga terbuka penuh dan penyatuan terjadi, dunia akan dilanda kekacauan yang tidak bisa dipulihkan. Aruna bingung. Samar selama ini mengatakan bahwa Sabdo Palon adalah penjaga jati diri Nusantara. Tetapi suara dalam kepalanya menunjukkan gambaran yang berbeda. Samar menyadari perubahan pada Aruna. Ia mendekat sambil berkata bahwa Aruna harus membiarkan sabda masuk sepenuhnya. Samar menyebut bahwa entitas besar itu telah menunggu ratusan tahun untuk kembali melalui medium yang layak. Aruna merasa tekanan luar biasa menghantam dadanya. Tubuhnya membungkuk, dan matanya mulai melihat kilasan-kilasan aneh seperti bayangan masa lalu yang saling bertumpukan. Ia melihat keraton yang runtuh, medan perang, wajah-wajah penuh ketakutan. Samar mengatakan bahwa itu adalah tanda bahwa Sabdo Palon telah menyentuh kesadarannya. Ki Jagrapati berteriak agar Aruna tidak mendengarkan Samar. Ia melompat maju dan memukul tanah dengan tongkatnya, menciptakan gelombang cahaya yang menyerang Samar. Samar terpental namun cepat bangkit dan membalas dengan gerakan tangan yang menghasilkan pusaran angin gelap. Ki Jagrapati terpukul mundur, namun ia tetap berdiri meski darah keluar dari mulutnya. Ki Jati memeluk Aruna erat-erat agar tidak terjatuh, namun getaran tanah semakin kuat. Wujud besar di langit kini tampak lebih jelas. Dua mata merah menyala seakan memandangi langsung ke arah Aruna. Samar berteriak bahwa saatnya telah tiba, pintu ketiga akan membuka sepenuhnya.
Raka menjerit menyuruh Aruna lari, tetapi kakinya seperti tertanam dalam tanah. Aruna menatap wujud itu dan mendengar suara yang bukan dari samar atau dari entitas besar tersebut. Suara samar yang selama ini muncul kini berbicara dengan intonasi mendesak. Suara itu mengatakan bahwa dirinya adalah penjaga kuno yang bertugas untuk mencegah kebangkitan Sabdo Palon. Bahwa sumpah Sabdo Palon bukan perlindungan, tetapi ancaman bagi manusia masa kini yang dianggap telah melupakan nilai-nilai lama. Samar semakin mendekat, matanya memerah, atau mungkin memantulkan cahaya dari wujud di langit. Ia mengulurkan tangan untuk meraih Aruna. Ki Jagrapati melesat dan mendorong Aruna menjauh. Samar menghantam Ki Jagrapati dengan tenaga yang membuat tubuh penjaga tua itu terlempar ke tepi tebing. Aruna berteriak melihat Ki Jagrapati terguling dan hampir jatuh. Ki Jati mencoba menolong namun tanah terus berguncang. Samar menatap Aruna dengan intens, mengatakan bahwa waktunya membuat pilihan sudah habis. Aruna menutup matanya dan mendengar dua suara bertarung dalam kepalanya. Satu suara adalah panggilan Sabdo Palon, mengajak dengan kekuatan yang sangat besar. Suara lainnya adalah penjaga kuno yang memohon agar Aruna tidak membuka pintu ketiga. Dalam kekacauan itu, Aruna merasakan dorongan kuat untuk melangkah ke depan menuju cahaya merah. Namun ia juga merasakan tarik-menarik halus dari samping, seakan tangan tak terlihat mencoba menyelamatkannya dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tepat ketika Aruna hendak kehilangan kendali, sesuatu besar terjadi. Kilatan cahaya putih muncul dari tepi tebing, memecah langit yang gelap. Cahaya itu memukul pusaran energi merah dan membuat wujud besar itu mundur sesaat. Samar menjerit marah. Ki Jagrapati meski terluka parah, berdiri dengan tongkatnya terangkat. Cahaya putih itu berasal dari tongkatnya yang retak di bagian tengah. Tongkat itu menunjukkan kekuatan terakhir yang selama ini disembunyikan. Ki Jagrapati berteriak bahwa kesempatan Aruna hanya satu kali. Jika ia tidak memilih sekarang, pintu ketiga akan terbuka selamanya. Aruna berdiri di tengah dua kekuatan besar, napasnya terengah. Suara dalam kepalanya semakin jelas dan mengatakan bahwa Aruna adalah penentu. Ia harus memutuskan apakah ingin menghentikan kebangkitan atau membiarkan Sabdo Palon kembali membawa sabda terakhirnya. Samar menatap Aruna dengan penuh hasrat, sementara Ki Jagrapati menatap dengan harapan terakhir. Langit bergemuruh dan tanah terbelah sedikit. Pintu ketiga bergetar seperti siap terbuka. Aruna akhirnya mengangkat wajahnya. Mata hati yang selama ini ragu berubah menjadi sesuatu yang lain. Di dalam dirinya, suara samar memberikan satu kalimat terakhir. Kalimat itu mengungkap kenyataan bahwa Sabdo Palon bukan hanya satu entitas. Dan kebangkitan malam itu bukanlah tentang kedatangannya saja. Ada sesuatu yang jauh lebih tua yang menunggu di balik pintu ketiga. Angin malam di dusun Watu Angin seperti berubah menjadi makhluk hidup yang mengintai setiap gerakan Aruna. Setelah pertemuan terakhir dengan Samar yang mengaku sebagai utusan Sabdo Palon, Aruna semakin yakin bahwa apapun yang terjadi di dusun ini bukan lagi sekadar legenda yang dibesar-besarkan orang. Ia merasakan tekanan aneh di dadanya, seolah sesuatu yang tak terlihat mengikuti dari belakang, menunggu saat tepat untuk muncul tanpa memberi peringatan. Raka berjalan di sampingnya dengan wajah pucat. Sejak rekaman ganjil muncul kembali di kamera mereka semalam, tidur pun tidak lagi menjadi hal yang mungkin dilakukan. Ki Jati Wening berjalan di depan, memegang tongkatnya, namun sesekali ia berhenti dan menengok ke arah hutan, seakan mendengar suara yang tidak bisa didengar manusia biasa. Di kejauhan terdengar suara seperti tumbukan batu besar jatuh dari langit. Ki Jati Wening hanya berbisik bahwa itu pertanda kedua telah dimulai. Pertanda yang menurut naskah kuno hanya muncul ketika batas alam manusia dan alam para leluhur mulai menipis. Aruna tidak sepenuhnya memahami makna semua itu, namun ia tahu bahwa situasi semakin mendesak. Samar menghilang setelah memberikan peringatan bahwa malam ke-8 akan menentukan apakah Sabdo Palon benar-benar kembali atau hanya membuka celah kecil menuju kehadirannya. Aruna tidak tahu apakah ia harus percaya atau lari dari semuanya, tetapi ia sudah terlalu dalam untuk kembali. Ki Jati membawa mereka ke sebuah lembah tersembunyi di balik tebing yang selama ini tertutup kabut tebal. Lembah itu disebut Lembah Panyuwunan, tempat di mana para leluhur kuno dipercaya pernah melakukan ritual terakhir sebelum kerajaan Majapahit runtuh. Di tengah lembah terdapat sebuah batu besar dengan ukiran yang sudah terkikis waktu.
Aruna memperhatikan bahwa ukiran itu sama dengan simbol merah yang muncul pada rekaman pertama. Ia menyadari bahwa rekaman itu bukan sekadar ancaman atau pesan samar, melainkan petunjuk yang sangat spesifik. Raka mengaktifkan kamera, meski tangannya bergetar. Aruna mendekati batu itu dan merasakan hawa dingin menyelimuti kulitnya, bukan dingin biasa, melainkan sensasi seperti disentuh tangan yang berasal dari masa yang tidak lagi ada. Ki Jati berkata bahwa malam itu adalah malam penentuan. Jika tanda terakhir muncul, tidak ada lagi jalan untuk menutup gerbang itu. Ia memperingatkan Aruna agar siap menerima konsekuensi dari setiap langkah yang telah diambil. Aruna merasa ketakutan, tetapi rasa ingin tahu dan dorongan untuk mengungkap kebenaran lebih kuat dari segala ancaman yang membayang. Ia mengusap bagian permukaan batu, dan tiba-tiba tanah bergetar halus. Raka mundur beberapa langkah sementara Ki Jati berdiri tegak meski wajahnya berubah tegang. Dari balik batu terdengar bunyi serupa napas panjang, seperti seseorang yang baru saja dibebaskan setelah berabad-abad terkurung dalam ruang tanpa cahaya. Lalu samar-samar muncul bentuk seperti kabut hitam yang menggumpal. Kabut itu bergerak naik, membentuk siluet tubuh tinggi besar. Aruna terpaku, tidak mampu bergerak. Raka menjerit pelan namun tetap menjaga kamera tetap menyala. Siluet itu lalu mengeluarkan suara berat, lebih berat dari suara samar, lebih dalam dari semua gema yang pernah Aruna dengar. Suara itu berkata bahwa waktunya telah tiba, bahwa dunia manusia telah melupakan janji lama yang belum pernah dibayar lunas. Ki Jati berlutut, menundukkan kepala dengan hormat. Aruna merasakan jantungnya hampir tidak berdetak. Siluet itu menyebut nama Sabdo Palon dengan intonasi yang membuat udara di sekitar mereka seakan membeku. Namun sebelum kabut itu memadat menjadi wujud lebih jelas, suara lain terdengar dari balik pepohonan. Samar muncul dengan tubuh berlumur tanah dan wajah penuh goresan. Ia berteriak bahwa ritualnya belum lengkap, bahwa ada orang lain yang berusaha memanggil Sabdo Palon untuk tujuan yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar membuktikan legenda. Samar mengatakan bahwa jika malam itu diteruskan, bukan hanya Sabdo Palon yang akan kembali, tetapi juga sosok lain yang selama ini terkubur dalam riwayat gelap Nusantara. Sosok yang bahkan para leluhur pun enggan menyebut namanya. Kabut hitam itu bergetar seolah marah. Raka memegang Aruna agar tidak jatuh. Ki Jati tampak berubah bimbang. Samar memohon kepada Aruna untuk memutus ritual dengan menghancurkan simbol di atas batu itu. Aruna ragu. Apapun yang ia lakukan malam itu akan menentukan nasib semua orang yang masih hidup. Suara kabut semakin keras, memanggil nama Aruna seakan sudah mengenalnya sebelum ia dilahirkan ke dunia. Dan ketika gema itu mencapai puncaknya, tanah bergetar lebih kuat, membuat tebing di sekitar mereka bergema seperti gendang raksasa. Aruna akhirnya membuat keputusan yang akan mempengaruhi seluruh kisah ini. Ia mengangkat batu kecil, menatap simbol merah yang bersinar samar, lalu memukulnya dengan sekuat tenaga. Sesuatu pecah, namun tidak jelas apa yang terjadi. Samar berteriak. Ki Jati jatuh tersungkur. Kabut hitam itu mengeluarkan raungan panjang. Dan malam itu, Lembah Panyuwunan menjadi saksi ketika dunia manusia dan dunia leluhur kembali berubah untuk selamanya. Aruna tidak langsung memahami apa yang terjadi setelah simbol itu hancur. Cahaya merah yang semula berpendar dari celah batu tiba-tiba meredup, lalu padam sama sekali, meninggalkan keheningan yang terasa lebih menakutkan daripada suara raungan kabut sebelumnya. Samar berlari ke arah Aruna, memegang bahunya dan memastikan bahwa ia masih sadar. Raka bangkit perlahan sambil memeriksa kameranya, meski tangan gemetar hebat. Kamera itu masih menyala, merekam setiap detik kejadian yang baru saja menggetarkan seluruh lembah. Ki Jati tetap terbaring, mencoba mengatur napas, dan wajahnya terlihat jauh lebih tua seolah semua energi hidupnya terkuras dalam satu malam penuh pertaruhan. Kabut hitam yang sebelumnya membesar kini mengecil dan runtuh seperti abu yang ditiup angin. Namun sebelum benar-benar hilang, kabut itu mengeluarkan suara lirih. Suara itu terdengar seperti peringatan atau kutukan. Tidak jelas karena angin berputar membawa gema itu ke segala arah. Samar menatap kabut yang hampir lenyap dan berkata bahwa apa yang Aruna lakukan telah menunda datangnya Sabdo Palon, tetapi tidak menghentikan sepenuhnya. Ia menjelaskan bahwa setiap tanda yang muncul malam itu adalah bagian dari perjanjian kuno yang dibuat berabad-abad lalu. Perjanjian yang mengikat leluhur dan entitas yang kini mencoba kembali.
Ketika kabut benar-benar menghilang, lembah menjadi gelap sepenuhnya. Tidak ada cahaya selain senter kecil yang dibawa Raka. Ki Jati akhirnya berdiri meski terhuyung. Ia memandangi batu besar itu dengan tatapan sedih dan berkata bahwa sejak saat itu, nasib Nusantara bergantung pada apa yang dilakukan Aruna selanjutnya. Menurutnya, menghancurkan simbol itu membuka pintu kecil menuju pilihan yang lebih besar. Aruna merasa bingung. Ia baru saja menyaksikan fenomena gaib yang tidak mungkin dijelaskan secara ilmiah. Dan kini ia dihadapkan pada tanggung jawab yang tidak pernah ia inginkan. Mereka memutuskan untuk meninggalkan lembah sebelum fajar. Sepanjang perjalanan menuruni lereng, Aruna merasa dihantui oleh bisikan Samar setiap kali angin berhembus. Samar berjalan di belakang, menjaga jarak, namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia juga merasakan sesuatu yang tidak biasa. Raka terus merekam, tidak hanya demi dokumentasi, tetapi juga karena ia tidak ingin mati sia-sia jika sesuatu menyerang dari belakang. Saat mereka keluar dari hutan, kabut perlahan menipis dan cahaya pagi mulai terlihat. Dusun Watu Angin tampak lebih sunyi daripada sebelumnya, seperti tempat itu sudah tahu bahwa tamunya telah membawa perubahan yang tidak bisa dicegah. Ketika mereka mencapai rumah tua Ki Jati, Samar berhenti. Ia mengatakan bahwa tugasnya hanya sampai di sana. Ia memperingatkan bahwa setelah kejadian tersebut, akan ada pihak-pihak yang mulai mencari Aruna. Tidak hanya dari dunia manusia, tetapi dari dunia yang malam tadi hampir terbuka. Ia memberikan sebuah gulungan kain berisi aksara kuno dan memerintahkan Aruna untuk tidak membukanya sebelum tanda ketiga muncul. Aruna ingin bertanya lebih banyak, namun Samar menghilang begitu saja, seolah menembus udara kosong. Raka terpana. Sementara Ki Jati berkata bahwa utusan seperti Samar hanya muncul ketika dunia sedang berada di ambang perubahan. Aruna menyimpan gulungan itu di dalam tasnya. Sepanjang perjalanan kembali menuju kota, ia memikirkan semua kejadian yang dialaminya. Rekaman pertama, kabut hitam, ritual yang nyaris memanggil Sabdo Palon, dan simbol merah yang kini telah hancur. Ia merasa bahwa semuanya belum selesai. Bahkan sebaliknya, baru saja dimulai. Ia memandang Raka yang masih menggenggam kamera. Rekaman itu kini bukan hanya sekadar materi liputan, melainkan bukti tentang sesuatu yang akan mengubah pemahaman manusia tentang sejarah Nusantara. Rekaman yang mungkin akan membuat banyak orang ketakutan jika dipublikasikan. Ketika mereka tiba di Yogyakarta, Aruna menerima pesan masuk di ponselnya. Pesan itu sama persis seperti pesan misterius pertama yang ia terima sebelum semua ini dimulai. Namun kali ini isinya berbeda. Tertulis kalimat yang membuat Aruna merasakan hawa dingin merambat di tulang belakang. Kalimat itu berbunyi, "Gerbang belum tertutup. Kau telah dipilih untuk membuka kisah berikutnya." Pesan itu tidak memiliki pengirim. Hanya muncul begitu saja, seperti ditulis oleh entitas yang tidak membutuhkan perangkat untuk berkomunikasi. Raka bertanya apakah Aruna akan tetap merilis rekaman itu ke publik. Aruna tidak menjawab. Ia tahu bahwa jika rekaman itu dirilis, akan ada kekacauan. Namun jika disembunyikan, tidak ada yang akan percaya saat pertanda ketiga muncul. Ia berdiri di depan jendela, memandangi langit Yogyakarta yang perlahan berubah warna. Dalam hatinya ia tahu, Sabdo Palon belum benar-benar pergi. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Dan Aruna, suka atau tidak, telah menjadi bagian dari kisah yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Dengan napas panjang, Aruna menatap gulungan kain kuno di tangannya. Ia belum membuka isinya, namun ia bisa merasakan energi aneh merambat dari permukaannya. Dunia sedang berubah. Pertanda-pertanda itu akan muncul kembali. Dan ketika semuanya terulang, rekaman pertama yang membuat bulu kuduk merinding itu bukan lagi sekadar peringatan, melainkan awal dari perjalanan saat Sabdo Palon benar-benar kembali untuk menagih janji ribuan tahun. Aruna belum siap, tetapi kisah ini tidak memberi pilihan. Ia telah melangkah terlalu jauh, dan tidak ada jalan pulang.